Kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ku milikmu, tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah hanya oleh-Mu Tuhan. Tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah ya Tuhanku. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ku milikmu, tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah hanya oleh-Mu Tuhan. Tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah ya Tuhanku. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ku milikmu, tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah hanya oleh-Mu Tuhan. Tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah ya Tuhanku. Adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Aku Belajar Setia. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk berdoa, melipat tangan, duduk dengan baik, dan menutup mata. Ikuti kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami ingin belajar setia. Maka berkatilah agar kami duduk dengan baik, memperhatikan firman-Mu dengan baik. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, Taman Suaka Alam Nasional Yellowstone di Amerika Serikat memiliki beberapa air mancur alam yang mengeluarkan air panas. Air mancur Steamboat adalah yang tertinggi karena mencapai 120 meter. Wow, adik-adik, ada juga air mancur Riverside adalah yang paling aneh. Pancurannya menyamping ke arah sungai Fairhole. Dia memancurkan air setiap 6 sampai 9 jam sekali. Tapi di antara air mancur panas yang terkenal itu, ada satu yang paling terkenal, yaitu air mancur panas yang bernama Old Faithful.
Walaupun Old Faithful ini bukanlah air mancur panas yang tertinggi di Taman Suaka Alam itu adik-adik, tetapi air mancur ini paling terkenal karena keteraturannya menyemburkan air dari dalam tanah. Karena itulah ia dinamakan Old Faithful, artinya si tua yang setia. Air mancur ini adik-adik menyemburkan air panas setinggi 50 meter ke udara selama kira-kira 5 menit. Ini terjadi rata-rata setiap 75 menit sekali. Adik-adik, tiap kali Old Faithful memancurkan air panas, maka kira-kira 38.000 sampai 45.000 liter air keluar. Wow. Adik-adik, selanjutnya di Inggris ada sebuah lonceng yang terkenal. Lonceng itu dikenal dengan nama Big Ben. Letaknya di House of Parliament, gedung parlemen London di Inggris. Lonceng itu pertama kali dibunyikan pada tahun 1859. Dan sejak saat itu adik-adik, bel itu selalu berbunyi setiap jamnya. Big Ben terkenal karena ketepatannya. Tempat terkenal ketiga adalah Batu Karang Gibraltar adik-adik. Umurnya sudah berabad-abad, tetapi batu karang itu tetap sama. Ia tidak berubah. Adik-adik, Batu Karang Gibraltar ini terletak di Selat Gibraltar yang menghubungkan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Lebar selat ini adalah 13-39 km. Sedangkan batu karangnya menjulang setinggi 425 meter di atas permukaan laut dengan luasnya adik-adik kurang lebih 3 km. Wow. Adik-adik, air mancur Old Faithful, Big Ben, Batu Karang Gibraltar adalah beberapa dari benda-benda yang terkenal karena kesetiaannya. Setia berarti dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Adik-adik, di Alkitab ada banyak orang yang dapat dipercaya. Salah satunya adalah Miriam. Miriam adalah kakak perempuan Musa. Kenal Musa kan adik-adik? Ya, ia adalah pemimpin besar yang dipakai Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi tahukah kamu bahwa Miriam memainkan peran penting dalam kehidupan Musa? Nah, adik-adik, ketika Musa lahir, orang-orang Israel masih menjadi budak di Mesir. Namun, orang-orang Israel ini terus berkembang biak dan hal itu menakutkan bangsa Mesir. Jumlah orang Israel semakin hari semakin banyak. Bangsa Mesir takut kalau suatu hari orang-orang Israel akan memberontak. Karena itu Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki orang Israel dibuang di sungai dan ditenggelamkan. Firaun mengira bahwa masalahnya sudah terpecahkan. Adik-adik, tak lama sesudah Firaun memberikan perintah itu, Musa lahir. Ibu Musa tidak ingin bayinya dibuang di sungai. Ia mempunyai rencana. Ia membuat keranjang yang tahan air bagi bayi itu. Kemudian ia membaringkan bayinya di dalam keranjang dan meletakkannya di pinggir sungai. Tetapi itu hanya sebagian dari rencananya. Miriam berada di tepi sungai itu. Ia dengan setia terus mengawasi keranjang Musa dan melihat apa yang terjadi terhadap adik laki-lakinya. Adik-adik, Miriam bersembunyi supaya tidak terlihat. Tetapi cukup dekat sehingga ia dapat melihat keranjang itu terapung-apung di atas air. Adik-adik, menurutmu menyenangkan tidak bersembunyi dan mengawasi sebuah keranjang? Ya, kakak tidak tahu berapa lama Miriam menunggu di situ. Mungkin ia kepanasan kena sinar matahari dan rumput tempat ia bersembunyi mungkin membuatnya merasa gatal. Tetapi adik-adik, Miriam setia. Ia terus memperhatikan adiknya. Meskipun hal itu tidak menyenangkan, ia benar-benar dapat dipercaya, dapat diandalkan. Adik-adik, akhirnya putri Firaun datang ke sungai untuk mandi. Ia menemukan keranjang itu. Dengan segera Miriam keluar dari persembunyiannya. Adik-adik, kesetiaan Miriam telah menolong ibu Musa untuk mengasuh Musa selama bagian awal dari hidupnya. Apa yang akan terjadi seandainya Miriam tidak setia dan pergi bermain-main dengan teman-temannya? Adik-adik, tetapi Miriam tidak melakukan hal-hal itu. Ia dapat dipercayai, ia dapat diandalkan. Ia melakukan apa yang seharusnya dikerjakannya. Adik-adik, kamu bergantung pada orang lain setiap hari. Kamu bergantung pada papa mama untuk
menyediakan keperluanmu, uang sekolahmu, tempat tinggalmu, dan lain-lain. Kamu bergantung pada teman-temanmu untuk memberi dukungan padamu, apalagi ketika kamu sedih. Kamu bergantung kepada kakak gembala untuk memberikan bimbingan dan menolong kamu belajar lebih banyak tentang firman Tuhan. Kamu bahkan bergantung pada orang-orang yang tidak kamu kenal. Adik-adik, kamu bergantung pada orang lain untuk membuat dan mengepak makanan yang kamu beli di pasar swalayan. Kamu menggandalkan guru-guru di sekolah untuk mengajar dan mendidik kamu. Kamu mengandalkan para pekerja kebersihan untuk menjaga lingkunganmu tetap bersih. Adik-adik, bagaimana rasanya ketika seseorang yang kamu andalkan itu tidak memenuhi harapanmu? Hal itu membuat kamu kecewa, bukan? Kamu kehilangan kepercayaan kepada orang itu karena ia tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Itu berarti ia tidak setia. Tetapi bagaimana dengan dirimu? Dapatkah orang lain bergantung padamu? Bisakah kamu diandalkan? Adik-adik, kakak ada sebuah cerita. Sandra seorang gadis yang cukup terkenal di antara teman-temannya. Ia sangat ramah dan mudah berteman. Hari Sabtu sebelum pulang sekolah, guru Sandra meminta Sandra untuk menolongnya menjadi penjambut tamu di acara sekolah pada hari Senin pagi. Sandra menyanggupinya adik-adik dan berjanji bahwa ia akan datang 1 jam lebih awal. Pada hari Minggu setelah pulang dari ibadah, Sandra diajak oleh teman-temannya bermain di taman bermain dekat rumahnya. Adik-adik, Sandra dan teman-temannya bermain sampai malam. Ketika pulang, Sandra merasa sangat lelah. Ia segera mandi dan makan malam lalu langsung tidur. Dan di hari Senin itu, ia terlambat bangun adik-adik. Ketika sampai di sekolah, ia melihat sudah banyak orang tua murid yang datang. Hal itu membuat guru Sandra sangat kecewa. Adik-adik, menurutmu apakah Sandra dapat dipercaya atau dapat diandalkan? Ya, tidak adik-adik. Sandra tidak setia terhadap janjinya. Kamu harus berhati-hati agar jangan menjadi seperti Sandra. Bagaimanapun hebatnya bakatmu atau sepandai apapun kamu, jika tidak dapat dipercaya atau diandalkan, kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, jadikan kami orang yang dapat diandalkan, yang setia seperti Miriam. Tuhan Yesus, ingatkan kami terus jika kami mulai kendor dan lengah. Oh Tuhan Yesus, kami damba melalui kami. Orang lain dapat melihat kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini dari Amsal pasal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan ayat ini dan merekamnya dalam bentuk video ya. Lalu mengirimkannya kepada kakak gembala. Sampai berjumpa di video selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Puji Tuhan. Pada 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka
akan beroleh kemurahan. Amin. Ayat puji Matius Tuhan. pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam